Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, saya mohon sebentar, saya nak buka apa tu PowerPoint. Oh ya, ya. bentar ya Prof ya. PSC, oops, PSC mana ni? Oh, sebentar. Ya. Saya rasa saya belum pernah berikan PowerPoint presentation lagi kan kepada Ya, belum. calon-calon dari trilogi. Jadi saya nak share apa ni PowerPoint ini yang saya rasa sudah dulu pada 16 Oktober. 16 Oktober Pada ya. 16 Oktober saya sudah berikan ke perlu saya berikan sekali lagi ke kepada Ya, boleh. PhD preview kepada University Boleh, Prof. Trilogy. Sebentar, saya tengah nak email. Sebentar ya. Zoom. Kemudian attachment lagi. Guideline PNS. Okey, guideline PhD journey. Okey. Maaf ya, Pak. Search proposal template. Okey. Satu lagi proposal. Okey. Ada. Guideline. Okey. Okey. Oops. Saya boleh present ya sekarang? Ya, ntar Prof. Saya jadi. Silakan Prof. Saya jadikan host saja Prof ya. Okey. Share screen. Screen start broadcast. Okey. Okey. Alright. Saya cuba yang ini dulu. Okey, saya berikan yang inilah. Okey, saya berikan maklumat yang ini. Okey, boleh Baik, nampak Prof. ke? Nampak. Nampak. Okey. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Pak Agus, Ibu Candy dan ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian. Okey. Jadi hari ini pertama kali kita bertemu dan insya-Allah kita akan bertemu lagi sebab saya rancangkan saya merancang untuk research method yang biasanya Prof Siao berikan kepada pelajar untuk pelajar-pelajar trilogi dan mungkin ada pelajar-pelajar lain yang saya rasa saya lebih senang untuk berikan research methodnya kepada ibu-ibu dan research method kelasnya kepada ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian. Jadi mungkin nanti melalui
Ibu Kenny akan diuruskan bila waktu yang sesuai. Kita boleh adakan kelas research methodology dan ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian juga boleh mengikuti aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh School of Graduate Studies, ya. Sebab School of Graduate Studies ada membuat beberapa kolokium, ya, kolokium. Jadi ibu-ibu dan bapa sekalian boleh ikuti kolokium itu, yang mana nanti ibu-ibu dan bapa boleh berhubung sama dengan pelajar-pelajar PhD lain, ya, dari Malaysia dan juga dari luar negara. Tetapi memandangkan ini sudah hujung tahun, ada satu kolokium yang terdekat yang akan mungkin minggu depan, ya, nanti saya akan beri maklumat melalui Ibu Kenny. Minggu depan kolokiumnya yang akan diberikan oleh Dr. Nusran, ya, Dr. Nusran daripada Universiti Islam UIM, ya, Universiti Islam Makassar, ya. Dr. Nusran adalah alumni daripada AAU. Nanti beliau akan menerangkan pengalaman beliau. Jadi kemudian pada kebiasaannya research method kelas yang dijalankan oleh Prof. Siau bermula pada minggu keempat pada satu-satu semester. Ya, jadi kalau semester Januari nanti, maknanya dalam akhir bulan Januari akan diadakan. Tetapi kalau research method itu saya yang jalankan sendiri, kita boleh bermula immediately, mungkin pada hujung bulan Disember atau awal Januari, ya, kita boleh adakan research method itu, kursus research method. Dan jadi maknanya masa ibu-ibu dan bapa-bapa tidak terbuanglah. Kita boleh start terus, kita boleh mulakan terus. Ibu dan bapa boleh mula memikirkan, ya, penyediaan research proposal. Itu cadangan saya. Okey ke ibu-ibu dan bapa kalau kita mulakan immediately kursus research method? Immediately Maknanya Januari ya, Prof? Januari atau akhir Disember. Sebab kalau ikut yang Prof. Siau punya, dia akan pada minggu keempat Januari. Jadi maknanya ibu-ibu dan bapa-bapa kena tunggu 4 minggu lah. Kan, sebelum tunggu 4 minggu baru boleh mengikuti kursus research method. Kalau nak ikut yang Prof. Siau punya. Yang saya cadang saya nak buat sendiri untuk pelajar-pelajar daripada Universiti Trilogy. Boleh? Boleh, ya? Boleh. Yes. Gimana teman-teman dari Universitas Trilogy, apakah mau sendiri atau ikut kursus bareng Prof. Siau? Sendiri aja. Kalau sendiri gini, mungkin gini Pak. Kalau sendiri kita ini akan ada berapa kali sesi ya? Dia 4. Ada 4 kali sesi ya, Prof? Berarti nanti misalnya nih mulai di akhir Desember atau awal Januari berarti akan ada 4 kali pertemuan gitu ya, secara insentif intensif gitu ya? Ya. Oh baik, Prof. Sebab saya pengalaman saya apabila pelajar menyediakan proposal ni, chapter 1, ya, chapter 1, chapter 2, chapter 3 itu sangat penting. Ya, dan terutama chapter 1, ya, chapter 1, bila pelajar nak formulate, nak menulis problem statement, research objective, research question itu,
Ya, selalunya tak betul kalau pelajar buat sendiri tanpa guidance yang macam mana, guidance yang menjuruslah, macam very proper guidance ya. Kebiasaannya pelajar dia menulis problem statement tu tak betul, ya. Tak betul. Jadi selalu di apa nama ni? Di soal ya semasa defend proposal. Ya, jadi begitu juga dalam chapter 1 ya, pelajar perlu menjelaskan apakah novelty, apakah contribution. Ya, jadi itu sangat penting. Itu selalunya soalan yang pertama yang akan ditanya oleh pemeriksa. Ya, apakah novelty-nya, apakah contribution kepada knowledge ya. Jadi kalau tidak ditulis dengan baik ya, saya takut akan akan di-komen ya oleh pemeriksa dan mengatakan mungkin pemeriksa akan kata research ini tidak mencapai tahap research untuk PhD. Itu yang saya risaulah dan berdasarkan pengalaman saya begitulah. Ya. Prof, maaf saya potong Prof, ini ada yang mau masuk Prof, belum di-admit. Itu macam ni saya nak buat. Ken, macam ni saya nak buat Ken? Di Zoom-nya itu kan ada admit Mana? partisipan itu. Partisipan di admit all. Admit all. Oh ya. Yes. Oh Nah, ini situ. Bapak. Okay, Nah, yes. maaf ya Prof. Oh, it's okay. Yeah. Sorry. Okay, jadi begitulah ya. Jadi saya rasa pun saya lebih senang jika saya boleh guide ibu dan bapa sekalian untuk research method ini, khusus research method. Jadi boleh ya. Jadi nanti Ibu Kaini Boleh. akan bantu untuk schedulekan. Siap Prof, siap. Schedulekan. Okey, jadi saya tadi. Okey. Jadi saya teruskan ya. Saya teruskan presentation saya pada pagi ini untuk pertamanya mengenai PhD journey in AEU. Ya. Dan ini adalah program-program yang AEU ada. Jadi saya lihat ibu-ibu kebanyakannya adalah daripada PhD Business Admin, PhD Social Behavioral Science ya, SBS, dan PhD ICT. Okay, so ini adalah stages of research ya yang pelajar akan lalui ya, iaitu pada stage pertama pelajar akan ikuti research method iaitu audit course ini. Kemudian di sini semua dibuat appointment of supervisor, preparation of research proposal and proposal defense. Jadi saya dapat maklum bahawa ada lagi pelajar-pelajar yang belum mendapat offer letter dan katanya sebab proposal supervisornya belum dikenal pasti. Ya. Jadi di situ saya ingin mendapatkan maklumat tersebut daripada Ibu Kenny dan saya akan follow up dengan bahagian admission di AEU. Ya. Saya minta biar dikeluarkan offer letternya ya, dan supervisornya akan dikenal pasti kemudian. Ya, bagi pelajar-pelajar PhD ICT, saya rasa semua insya-Allah saya sudah identify ya supervisors ya dan juga co-supervisor. Ya, saya juga telah kenal pasti beberapa 2 orang co-supervisor untuk PhD ICT
yang datangnya daripada Universiti Indonesia, Dr. Suria Negara, ya, Associate Professor Dr. Suria Negara, dan juga Dr. Aang, ya, daripada UIN Syarif Hidayatullah. Ya, jadi ada beberapa pelajar yang dapat Dr. Aang atau Dr. Suria sebagai co-supervisornya. Yang lainnya saya sudah kenal pasti co-supervisornya dari Malaysia, Profesor Dr. Zuhaina dan Profesor Dr. Nuritawati. Jadi saya akan memaklumkan co-supervisor kepada pelajar-pelajar kemudian. Okey. Tetapi bagi bidang lain, ya, saya perlu follow up, ya, daripada SGS, siapakah supervisornya. Ya, jadi maknanya apabila pelajar mengikuti research method dengan saya, pada masa yang sama boleh consultation dengan supervisor untuk menyediakan research proposal. Ya. Dan biasanya atau pada kebiasaannya pelajar-pelajar saya menyediakan research proposal chapter by chapter. Ya, jadi saya minta pelajar sediakan chapter 1. Nanti saya akan tunjukkan chapter 1 apakah kontennya. Jadi kita minta pelajar akan sediakan draft chapter 1 dan dalam consultation kita akan go through together, ya, chapter 1 yang disediakan dan apa yang perlu diperbetulkan. Okey. Jadi hingga habis chapter 3. Ya. Jadi walaupun nampak macam untuk research proposal ini pelajar hanya perlu menyediakan chapter 1, chapter 2, chapter 3, hanya 3 chapter, ya, tetapi ia mengambil masa, ya, sebab itu adalah pertama kali pelajar menulis, ya, untuk thesis. Jadi mungkin pelajar akan menghadapi sedikit kesulitan, ya, untuk menulis dengan cara yang betul. Ya. Dan apabila pelajar telah menulis chapter 1 to 3 dengan betul, ya, jadi insya-Allah chapter 1 to 3 nanti akan boleh digunakan untuk final thesis nanti. Ya, at least 80 hingga 90% chapter 1 to 3 yang telah disediakan untuk research proposal nanti boleh digunakan untuk final thesis. Ya, jadi di situ masa, ya, boleh dijimatkan, ya, apabila pelajar menulis thesis. Jadi sebab itulah saya sangat menekankan, ya, penulisan research proposal yang betul, ya, yang lengkap, dan sebab nanti apabila pelajar pass proposal defense, ya, pelajar boleh meneruskan penyelidikan dengan lancar dan penulisan tesis nanti, ya, pelajar hanya perlu lengkapkan chapter 4 iaitu result and discussion and chapter 5 conclusion. 2 chapter saja lagi. Kemudian mungkin ada tambahan sikit-sikit untuk chapter 1 to 3 tadi. Ya, jadi insya-Allah penyelidikan, ya, boleh insya-Allah boleh berjalan dengan lancar dan juga penulisan tesis juga boleh berjalan dengan lancar insya-Allah. Ya. So itu yang stage 1, ya. Stage 1 ini. Kemudian stage 2 of course apabila telah defend proposal pass, ya, that is where pelajar akan membuat researchnya, ya, data collectionnya, development instrument, data collection, semua dalam stage 2 ini, ya, dan stage 3, ya, thesis writing, ya. So pada kebiasaannya saya expect student mengambil masa dalam 6 bulan, ya, untuk thesis writing, ya, dan finally chapter 4 thesis submission and examination, ya, iaitu viva voce. Ya, jadi itulah, ya, insya-Allah kalau
ya semuanya berjalan dengan lancar, ya. Jadi stage 1 ini adalah satu stage yang kritikal, ya, yang mana pelajar perlu menyediakan research proposal yang baik dan defend the proposal. Ya, dan pada kebiasaannya saya expect student mengambil masa dalam almost lebih kurang dalam setahun, ya, untuk menyediakan research proposal, ya. Okey. Okey. So untuk stage 1 untuk stage 1 ini, ya, pelajar akan mengikuti research methodology kelas, ya, quantitative data analysis kelas dan juga qualitative data analysis, ya. Jadi di sini research methodology kelas ini saya akan berikan, ya, tetapi saya rasa quantitative data analysis, ya, baik ikut yang Prof Xiao, because Prof Xiao memang pakar dalam quantitative analysis, ya, dan juga qualitative analysis. Jadi saya cadangkan, ya, ibu-ibu dan bapa-bapa take my ikuti saya punya research methodology, kemudian, ya, kemudian bersama Prof Xiao, ya, dalam bulan Februari, ya, biasanya dalam bulan Februari nanti ikuti quantitative data analysis kelas bersama Prof Xiao dan juga qualitative data analysis kelas bersama Prof Xiao. Okey. Dan sementara itu akan ada juga kolokium-kolokium, ya, yang dijalankan oleh SGS. Ya, sorry. Okey, kolokium yang dijalankan oleh SGS, ya, yang mana itu akan diadakan seperti pembentangan research progress, ya, oleh pelajar-pelajar yang sedia ada. Ya, dan saya juga merancang untuk adakan kolokium, ya, bersama pelajar-pelajar PhD ICT daripada Indonesia yang mereka ni semua sedang menjalankan penyelidikan, ya, maknanya sudah pass lah the proposal defense, ya. So sekarang mereka sedang meneruskan penyelidikan mereka. Okey. Jadi insya-Allah kalau saya patah balik di sini, ya. Jadi kalau ibu-ibu dan bapa-bapa semua, ya, rancangkan, ya, penyelidikan masing-masing mengikut stage ini, ya, dan saya rasa insya-Allah, ya, insya-Allah ibu-ibu dan bapa-bapa boleh graduate on time, ya, seperti yang diharapkan oleh Prof Indra. Ya, saya ingat lagi, masa perjumpaan pertama kali saya bersama Prof Indra, ya, Prof Indra inginkan dosen-dosen daripada Universiti Trilogy untuk graduate on time. Dan itu tidak mustahil, ya, insya-Allah boleh, ya, sebab saya pun sudah ada seorang pelajar tapi dia buat full time lah, pelajar Malaysia full time. Sudah 2.5 tahun, ya, 2.5 tahun, dan beliau tesisnya sudah siap dan insya-Allah ready untuk submit, ya, submit the thesis untuk viva voce, ya. Jadi insya-Allah jika ibu-ibu dan bapa-bapa plan betul-betul, ya, research progressnya, ya, boleh graduate on time. Cumanya apa yang saya lihat, pelajar-pelajar saya yang di Indonesia tu, mereka bekerja sambil belajar, ya, maknanya part time, ya. Mereka juga adalah dosen, ya, pada masa yang sama membuat PhD. Ya, itu satu cabaran yang sangat besarlah pada saya, kan. Saya rasa saya pun tidak mampu, ya, untuk bekerja, ya, ataupun belajar sambil bekerja, ya, memang sangat penat, ya. Jadi adakah ibu-ibu dan bapa-bapa begitu? Bekerja sambil belajar atau belajar sambil bekerja? Semua sepertinya Semuanya seperti itu, rata-rata Prof. seperti itu, Prof. Oh,
Semua Penat begitu semua ya? berarti Prof. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah. Tapi insya-Allah ibu, bapa semua, insya-Allah boleh. Ya, jika kita plan betul-betul dan maknanya kita ada mungkin satu hari itu diluangkan fokus. Ya, fokus untuk research, ya. Maknanya satu hari itu fokus untuk mungkin pada semester pertama ini, ya, ibu-ibu dan bapa-bapa banyak kena buat literature review. Ya, kena baca banyak journals, ya, kena baca banyak journal, pergi ke library, ya. Bila saya beritahu library, maknanya digital library. Jadi, ibu-ibu dan bapa-bapa pergilah digital library AEU. Ya, pergi digital library AEU, di situ ada banyak journals, ada banyak e-thesis, thesis online, ya. Jadi di situ kalau ibu-ibu dan bapa-bapa pergi tengok pada thesis, ya, thesis online itu bukan thesis daripada AEU saja, ya, all over the world. Sebab AEU subscribe kepada thesis online. Okey. Ya, jadi di situ boleh lihat contoh bagaimana orang menulis, ya, chapter 1, menulis chapter 2, menulis chapter 3. Ya, jadi gunakanlah e-library AEU untuk mendapatkan references. Ya, journals banyak dan journal tu boleh dapatkan, full text boleh dapat. Yang Scopus Index, yang ISI, semua di situ boleh dapat. Sebab kita thesis pun boleh full text, ya, full text. Jadi maknanya apabila ibu-ibu dan bapa-bapa sudah register, mendapat student number and mendapat email address AEU, ya, masuklah ke AEU Digital Library. Jadi ibu-ibu dan bapa-bapa jangan guna Google, ya. Guna Google untuk dapatkan papers. Jangan. Jangan. Pergi ke e-library, ya, pergi ke Digital Library AEU. Gunakanlah sebab ibu-ibu, bapa-bapa bayar fee, ya, ataupun trilogi, bayarkan fees untuk melanjutkan pengajian kan. Jadi rugi kalau tak guna. Ya, dan AEU juga bayar subscription, ya, subscription journals itu, subscription thesis. Banyak kena bayar. 1 tahun saya yang sign kelulusan journal itu, kelulusan e-thesis itu kan saya yang sign untuk subscription tu. Banyaklah duitnya. Ratus ribu juga Malaysian ringgit, ya. Jadi rugi kalau ibu-ibu dan bapa-bapa tak guna, ya. Okey, saya balik kepada sini, ya. Okey. Jadi di sini, ya, kita ada learning management system yang kita panggil MyPLS, ya. Dan di situ apabila ibu-ibu dan bapa-bapa dah dapat student number, masuklah dalam MyPLS ini. Ya, masuk dalam MyPLS ini sebab semua maklumat yang SGS berikan ada di MyPLS. Ya, jadi cari yang SGS, School of Graduate Studies, ya, jadi maklumat semua ada di situ. Maknanya template research proposal, borang-borang yang diperlukan, semua ada di situ. Okey? Itu MyPLS. Ini yang digital library ni. Jadi kita ada banyak. Jadi e-thesis, ya, daripada ProQuest, e-journal, Emerald, EBSCOhost, ya, so ProQuest. Jadi memang banyaklah jurnalnya. Saya kata masya-Allah, dulu masa saya buat PhD, ya, zaman dulu-dululah, dah lama sangat ya saya buat PhD. Tak ada e-journal, e-library, e-journal, ini semua tak ada. Semuanya hard copy. Ya, jadi memang sangat mencabarlah zaman dulu-dulu kan. Saya buat PhD tahun 1993.
hingga 1996. Jadi saya dah tua sebenarnya. Okey. Jadi di situ ini e-library, digital library tadi jadi bapa boleh masuk My AEU di My AEU boleh masuk di library ataupun pergi terus daripada website AEU boleh pergi ke library juga. So biasanya pelajar nak masuk library tu dia pergi kepada My AEU dulu sebab dia guna single sign on. Sign on into My AEU, kemudian boleh pergi kepada library. Okay? Boleh pergi daripada My AEU juga, boleh pergi My PLS. So everything is single sign on. Okay? Kemudian appointment of supervisor. Jadi insya-Allah pelajar-pelajar akan di assignkan kepada seorang atau dua orang supervisor. Jadi selalunya apa yang saya buat bersama pelajar adalah saya supervisor untuk PhD ICT lah Saya supervisor dan saya ada second supervisor. Akan ada second supervisor. Dan yang mana pada kebiasaannya pelajar intensif berkonsultasi bersama saya pada masa menyediakan research proposal. Maknanya dalam masa setahun itu pelajar-pelajar akan intensif berkonsultasi kepada saya dengan saya. Jadi sebab saya nak pastikan insya-Allah proposal yang disediakan itu memenuhi keperluan research for PhD level. Dan insya-Allah apabila pelajar pass the proposal defense jadi pelajar lebih berkomunikasi berkonsultasi kepada second supervisor. Sebab normally second supervisor pada kebiasaannya second supervisor itu adalah the expert. Dan pada masa penyediaan proposal juga especially pada chapter 3 on the methodology, of course pelajar akan refer kepada the second supervisor juga Jadi tetapi apabila selepas defend proposal, jadi selalunya pelajar lebih berhubung dengan second supervisor. Jadi pada kebiasaannya saya follow up dengan pelajar selepas mereka defend the proposal, defend the proposal dalam sebulan sekali saja. Saya just nak tahu progress mereka. Okay, so itu supervisor Okay, so ini okay. Okay, sekarang okay. Progress monitoring SGS monitor progress research pelajar. Jadi pelajar dikehendaki untuk menghantar research progress report sekali dalam masa 6 bulan. Jadi maknanya setahun 2 kali. Jadi pelajar kena isi borang ini ada semua di MyPLS Jadi pelajar kena isi kira selepas 6 bulan. Jadi maknanya dalam bulan 5 atau bulan 6 nanti tahun depan pelajar kena isi progress report tu dapatkan borangnya daripada MyPLS. Pelajar isi dulu, kemudian dapatkan tanda tangan daripada supervisor, kemudian supervisor akan berikan kepada SGS. Jadi begitu. Jadi half yearly ni maknanya untuk Januari sampai Jun, kemudian Julai sampai Disember. So di situ memang ada ni supervisor shall grade the progress of the student either satisfactory atau unsatisfactory. Jadi di situ saya minta ibu-ibu dan bapa-bapa sentiasalah berkomunikasi dengan supervisor
ya, sebab itu adalah tanggungjawab supervisor ya untuk memberikan konsultansi kepada pelajar-pelajar. Jadi pelajar-pelajar kenalah ya memaklumkan ya kepada supervisor apakah progres mereka atau dapatkan konsultansi daripada supervisor jika menghadapi jika ingin mendapatkan panduan ya daripada supervisor. Okey. Jadi janganlah diam, senyap, sunyi tanpa kontak supervisor ya. Jadi kalau tak ada progres pun ya, kalau tak ada progres apa pun, katalah macam tak ada perkembangan ya, jumpa juga supervisor. Saya ingat dulu saya punya supervisor semasa PhD, dia ada orang yang sangat sibuk. Ya, saya dulu buat PhD di Universiti Melaya. Masa mula-mula saya mendaftar, supervisor saya dia adalah kalau ibu-ibu dan bapa-bapa pernah dengar namanya, dia adalah Tan Sri Profesor Dr. Gauss Jasmond. Dia masa mula-mula saya mendaftar, dia adalah dekan Fakulti Kejuruteraan. Kemudian selepas tahun dia adalah Timbalan Naib Chancellor Universiti Melaya. Ya, dan alhamdulillah pada awal bila saya mendaftar, Prof Gauss dia beritahu saya jumpa setiap minggu. Ya. Dulu saya buat full time, jadi bolehlah jumpa setiap minggu. Tapi mungkin ibu-ibu dan bapa-bapa sebab buat part time, bekerja sambil belajar, mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali ya berjumpa. Ya. Dan supervisor saya beritahu kalau tak ada progres pun jumpa juga. Borak-borak pun tak apa. Begitu. Jadi di situ ya, saya rasa memang betul. Bila kita tak jumpa supervisor, kita punya mood tu akan menurun. Semangat tu akan menurun. Lepas jumpa supervisor dia naik. Kalau tak jumpa turun. Walaupun kita tak ada progres, tetapi bila kita jumpa supervisor akan terang, bincang, bagi semangat. Semangat kita naik. Jadi memanglah ibu-ibu dan bapa-bapa sebab bekerja tak ada masa kan, kena sambil belajar pula itu kan. Jadi memang semangat itu atau mood itu turun naik. Itu biasa ya, biasa sangat. Jadi ibu-ibu bapa kalau kata macam lambat ke apa ke kan, macam tak ada progres, itu biasa, tetapi jangan tak jumpa supervisor. Ya. Okey. Dan mesti jumpa supervisor dan saya juga dapati selalunya kalau kita nak jumpa supervisor itu, dia menjadi satu motivasi kepada kita untuk show kita ada progress. Jadi maknanya kalau macam saya macam 2-3 hari lagi nak jumpa supervisor, saya akan kata Allah tak siap lagi ni. Jadi itu jadi satu pushing factor yang saya kena buat juga, kena baca ke apa ke kan. Jadi at least ada sikit bergeraklah, macam tunjukkan ada sikitlah saya dah baca ini, paper ini, jurnal ini, bincang begini macam mana. Jadi adakan perbincangan dengan supervisor. Kalau tak lama pun setengah jam lah. Ya, dulu saya pengalaman saya belajar ya, supervisor saya sibuk, jadi dia kata kalau nak jumpa dia pukul 7 pagi. 7 pagi hari Isnin. 7 pagi hari Isnin. Dia memang, Prof Gauss ni memang orang yang sangat workaholic. Dia orang yang pertama sekali sampai fakulti, sampai office dia. Dia buka pintu office. Buka kunci pintu office dia. Dia yang paling lambat sekali balik. Dia yang kunci pintu office. Saya punya supervisor dulu.
Dia yang buka pintu office, dia yang kunci Yang pintu nutup office. lagi. The first and the last. Yes. Jadi pengalaman supervisor saya tu menyebabkan saya pun jadi begitu. Ya, tapi saya bukan yang datang awal. Saya yang selalu balik paling last. Okey. Jadi memang sangat mencabarlah ibu-ibu, especially ibu-ibu lah ya. Kalau bapak-bapak ni saya tengok senang sikit. Ya, sebab betul. Pengalaman saya, kalau bapak-bapak ni dia senang sebab ibu-ibunya ada. Jadi semua makan, minum, anak, semua diuruskan oleh ibu. Tetapi yang ibu yang belajar ni, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan anak lagi, dengan masak lagi, dengan macam-macam lah. Jadi itu satu realiti yang kita perlu harungi. Ya, dan memanglah saya, Masya Allah, saya sangat kagum ya dengan ibu-ibu yang bekerja sambil Masya Allah. belajar. Allahu Akbar, memang dah Masya Allah. Sebab saya sendiri, saya rasa saya tak mampu. Itu sebab saya buat full time. Ya, dulu saya dapat scholarship, saya buat full time. Ya, tapi ibu-ibu, walaupun ibu-ibu bekerja sambil belajar, insya-Allah kalau konsisten, kalau committed, insya-Allah Allah akan bantu, Amin. Jadi nanti insya-Allah bila kita punya research methodology class nanti saya boleh ceritalah pengalaman saya belajar. Allahu Akbar. Sebab kalau ibu-ibu ya dengan apa nama ni? Saya mula belajar apabila saya ada 2 orang anak, baby kecil. Anak yang sulung umur 1 tahun 10 bulan, anak yang kecil umur 2 bulan. Masya Allah. Ya. Jadi sebab supervisor nak jumpa setiap pukul 7 hari Isnin. Jadi apa yang berlaku masa tu saya tak ada pembantu. Jadi pagi-pagi sebelum pukul 7 saya pergi ke UM sendiri, jumpa supervisor sampai pukul 8, balik rumah semula, hantar anak pergi babysitter, and then bersama suami, sebab suami pun belajar juga sama saya, pergi semula ke UM. Jadi begitulah saya punya rutin. Ya, aktiviti. Dan of course support dari keluarga itu, support daripada keluarga, maksud saya mak saya lah ya, arwah almarhumah ibu saya sangat membantu. Sebab kadang saya hari Sabtu pun saya pergi lab ya. Jadi jumpa supervisor apa semua. Jadi anak-anak yang kecil ni saya tinggalkan bersama almarhumah ibu saya. Ya, jadi memang ibu saya sangat membantulah. Ya, keluarga sangat membantu. Ya, husband pun support. Jadi di situ support daripada family sangat penting. Ya, jadi nantilah saya ceritakan macam-macam lah pengalaman belajar. Ya, jadi insya-Allah ibu-ibu yang ada anak-anak kecil itu tak ada masalah. Ya, saya masa tengah menulis tesis, tengah menulis tesis 6 bulan terakhir tu, masa nak habiskan tesis tu, saya mengandung anak ketiga. Masya Allah. Luar biasa produktif. Ya, betul. Life has to go on. Pak Agus. Ya. And then masa saya viva, masa saya nak menunggu viva itu, saya mengandung 9 bulan, bersalin, saya viva masa dalam pantang 45 hari. Jadi begitulah pengalaman saya. Tapi alhamdulillah, ya, alhamdulillah semua rezeki anak semua tu sebenarnya. Amin. Okey. Saya minta maaf lah, saya ni kadang meleret-leret. Okey. Jadi ini ya preparation research proposal. Nanti saya akan tunjukkan template ya research proposalnya. Jadi ibu-ibu dan bapa-bapa we have some idea lah ya apa yang perlu ditulis nanti.
Okey. Ini masa proposal defense nanti, ya. Untuk proposal defense, chairman selalunya Prof Siau, ya, kemudian supervisor ada di situ dan ada 2 reader. Dan pada kebiasaannya 2 reader ini ataupun examiner sebenarnya, ya, kita panggil reader sebab dia reader ni lebih dia menilai, ya, lebih kepada menilai. Sebab kita menggunakan istilah examiner tu nanti untuk viva. Tetapi untuk proposal defense ni kita panggil reader lah, ya. Jadi dia menilai proposal itu. Dan reader ini, ya, kalau selalunya kalau internal readernya Dr. Eda lah. Tetapi kalau tak ada expert, ya, kalau itu bukan bidang kepakaran Dr. Eda, saya akan dapatkan dua-dua readernya daripada luar. Dan reader ni adalah dosen-dosen, ya, profesor, doktor atau associate professor daripada universiti di Malaysia. Jadi berdasarkan pengalaman reader ini, dia akan menilai proposal. Jadi insya-Allah penilaian itu akan memastikan, ya, proposal research itu adalah mencapai tahap PhD. Jadi insya-Allah jika pelajar tu sudah pas, ya, defense proposal itu, insya-Allah dari segi memenuhi keperluan research for PhD itu insya-Allah sudah terjamin. Ya, jadi senang untuk pelajar untuk meneruskan researchnya. Dan of course pada semasa research proposal defense itu juga readers ini akan memberikan input-input, ya, input-input yang baik untuk improve, ya, the research itu nanti. Okay. Kemudian ini stage 2, ya, lebih kepada data collection and analysis. Ya, maknanya di sini kalau pelajar yang buat developmental research, ya, pelajar ICT banyak yang buat developmental research, macam develop intelligent technique, develop macam tu, ya. Dan maknanya stage 2, ya, where all the development, testing and getting the results, ya, maknanya data collection, analyze, ya, semuanya di sini, ya. Bagi pelajar yang buat quantitative research, ya, masa stage 2 ini developmental of the instrument, ya, test the instrument, maknanya pilot study, buat pilot study, kemudian analyze the results from the pilot study, maknanya dapatkan validity, reliability, and then improvement to the instrument, maknanya instrument questionnaire tu, ya, barulah deploy kepada the whole sample, ya, and then dapatkan results, analyze, ya, data collection and analysis, ya. Dan ya, dan di situ saya sangat sarankan, ya, ibu-ibu dan bapa-bapa yang buat quantitative research nanti yang menggunakan questionnaire, ya, sebagai instrumen untuk mendapatkan data, itu ikutilah kelas Prof Siau. Ya, memang Prof Siau adalah seorang yang expert dalam quantitative analysis yang menggunakan SEM. Ya, dia adalah expert, ya, dia adalah expert. Okey, kemudian stage 3, ya, thesis writing, ya, dan di sini thesis writing guideline yang ada boleh didapati daripada MyPLS, ya, dia punya template-nya, ya. Dan seperti yang saya cakap tadi, jika proposal yang ibu-ibu dan bapa-bapa sudah sediakan nanti yang satu yang bagus, ya. Jadi maknanya chapter 1, chapter 2, chapter 3 itu chapter 1, especially chapter 1, chapter 2 lah, ya, boleh digunakan terus, ya, untuk final thesis nanti. Ya, mungkin perlu tambah sikit-sikit.
ya, dan chapter 3 itu mungkin separuh boleh guna. Separuh maknanya perlu tambahan lagi. Ya, jadi sangat pentinglah ya, sangat penting research proposal itu yang membantu untuk penulisan final thesis nanti. Okay, kemudian stage 4 is where the examination, ya, untuk thesis submission, ya, yang mana thesis sudah disediakan dan akan thesis disediakan, kemudian pelajar perlu mengisi borang notice of submission of thesis, ya, dan supervisor kena cari examiner, ya, kena identify examiner untuk student, ya. Okey, jadi apa yang penting untuk thesis submission adalah turn it in, ya. Jadi AEU sangat menekankan integriti, ya, academic integrity. Jadi pelajar-pelajar kena pastikan penulisan thesis itu tidak copy and paste, ya, daripada journals. Ya, jika ingin mendapatkan menggunakan information daripada jurnal, perlulah di-rephrase. Ya, sebab semua thesis kena dimasukkan ke dalam Turnitin, ya. Turnitin ni AEU subscribe kepada Turnitin, ya. Jadi boleh gunakan Turnitin ni sama ada yang ada di MyPLS atau di library, yang mana kita menekankan bahawa similarity index dia mestilah paling maksimum 20% atau kurang. Ya, similarity index must be 20% or below, ya. Dan jika similarity index ni more than 20%, student kena rewrite. Maknanya kena improve lagi, ya, thesisnya, so that the similarity index less than 20%. Okay. So ini appointment of thesis examiner. Okay. So dia boleh jadi ada 3 examiner. Satu sama ada satu internal examiner atau satu internal examiner dan 2 external examiner, ataupun ketiga-tiganya external examiner. Okay. So examiner diberikan 2 atau 3 bulan untuk examine the thesis. Kemudian viva voce. Okay. Dan finally graduation, ya, award of the degree. Ya, so itulah, ya, sedikit mengenai PhD journey, ya, di AEU. Okay. Dan untuk makluman ibu-ibu dan bapa-bapa, ya, walaupun dalam keadaan COVID ini research progress pelajar-pelajar tidak terjejas, ya, sebab satu consultation dengan supervisor, ya, boleh buat online, ya. Pelajar tidak datang ke Malaysia pun tak apa dalam keadaan sekarang ini, ya. Later apabila sebab sekarang pelajar luar negara tidak boleh masuk lagi, ya, dalam Malaysia. Dan kalau pelajar masuk dalam Malaysia juga, dia kena kuarantin 14 hari dan ditanggung oleh pelajar. Dan kos kuarantin itu yang saya lihat surat daripada JPT adalah 5,000. Kos kuarantin 4,700. Kemudian swab test tu dalam 200 lebih atau 300. Jadi semuanya dalam 5,000. Jadi tak padanlah kan untuk pelajar datang ke Malaysia. Jadi semuanya boleh buat online. Ya, consultation dengan supervisor buat online, dan defend proposal juga kita buat online melalui Webex. Viva pun online, ya. Jadi AEU, ya, kita so far alhamdulillah tidak ada masalah
distant ya, walau di mana pelajar itu berada, insya-Allah tak ada masalah jika ada connectivity, ya, ada internet connectivity. Jadi seperti macam pelajar saya yang berada di Makassar, ya, defend proposal, ya, tidak ada masalah. Yang mana examiner macam pelajar-pelajar yang viva voce, ya, mereka berada di serata dunia. Seperti seorang pelajar, dia berada di pelajar Malaysia, pelajar AEU, dia berada di California, dia punya examiner seorang di Malaysia, seorang di UK, seorang di US. Jadi memang vivanya berjalan dengan lancar, ya. Jadi alhamdulillah dengan internet ini, ya, jadi kita dan AEU sudah biasa dengan online ini. Jadi alhamdulillah progres pelajar, ya, tidak terjejas. Okey. Jadi situ saya nak sebelum saya teruskan, ada apa-apa soalan daripada ibu-ibu dan bapa semua? Mohon maaf Prof, boleh ini ya membahas soal co-supervisor. Kalau supervisor kan memang dari AEU ya. Ini kemarin saya diingatkan oleh Prof Ibas untuk co-supervisor yang untuk trilogi kita ada dari internal dari trilogi yang sudah ditentukan. Bagaimana Prof? Okey, boleh berikan nama kepada saya? Oh, baik. Nanti listnya saya akan berikan ya Prof dengan studentnya. Kemudian tolong berikan kalau dia ada CV, tolong berikan CV dia juga. Oh, baik Prof. Baik. Nanti saya kirim. Boleh itu Ibu Ratih Iya Prof. Okey, boleh berikan senarai itu boleh segera ke? Kalau boleh saya nak masukkan dalam mesyuarat hari Khamis ini. Iya Prof, baik. Kalau boleh ada CV-nya juga. Iya Prof, baik. CV. CV dan ya. Yang untuk bahasa Inggris itu bagaimana baik. Prof? Bahasa Inggris okey. juga. Okey, saya nak bagi tu. Okey. Sebelum itu Sekejap Saya stop share dulu sekejap Okey. Sebelum itu satu bahasa Inggeris, satu penulisan tesis itu. Ada dua benda. Okey, pelajar-pelajar boleh memilih untuk menulis tesis sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Ya. Pelajar-pelajar saya sebelum ini, pelajar ICT lah, ya, pelajar ICT, saya minta mereka menulis dalam bahasa Inggeris. Ya, sebab itu adalah lebih senang, sebab untuk nanti untuk mencari examiner, ya, dan juga untuk pelajar itu nanti menulis journals, ya, sebab requirement untuk PhD ICT, requirement untuk bergraduat, pelajar mestilah menerbitkan journal di international international journal paper. Ya, jadi di situ jika tesisnya ditulis dalam bahasa Inggeris, jadi senang untuk extract daripada tesis itu, ya, dan hantar kepada jurnal. Ya, jadi untuk PhD ICT untuk bergraduat syaratnya satu adalah publish, ya, in international journals, ya. Jadi di situ saya minta pelajar menulis dalam bahasa untuk PhD ICT menulis dalam bahasa Inggeris. Jadi apa yang berlaku untuk pelajar-pelajar ICT saya dapati mereka untuk draft proposalnya mereka menulis dalam bahasa Indonesia, ya, kemudian mereka translate, ya, mereka translate dalam bahasa Inggeris. Jadi mulanya mereka translate menggunakan Google Translate. Ya, kemudian tetapi saya beritahu Google Translate dia tak translate dengan elok.
ya memang sangat tak bagus. Dia punya grammar dia apa semua memang tak bagus. Jadi perlu di-improve. Jadi pelajar menggunakan Grammarly pula ya untuk improve. Ya Grammarly ni kena masuk beberapa kali ya untuk improve. Barulah dia punya penulisan itu baik sedikit. Ya, jadi itu untuk pelajar ICT. Tetapi pelajar-pelajar lain boleh memilih menulis dalam bahasa Melayu. Tetapi bila saya kata bahasa Melayu ya bukan bahasa Indonesia. Ya, jadi pelajar-pelajar ada mengatakan bahawa mereka menulis dalam bahasa Melayu, tetapi 80% adalah bahasa Indonesia. Jadi di situ examiner mendapati sukar ya untuk memahami. Jadi walaupun pelajar sudah menulis dalam bahasa Indonesia, ya kena melalui translator juga ya untuk ditranslate menjadi bahasa Melayu. Okey? So itu dari segi penulisan tesis. Jadi maknanya pelajar boleh memilih dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Okey. Kemudian keperluan bahasa Inggeris. Ya, sekarang ini keperluan bahasa Inggeris kita buat sebelum bergraduat mereka perlu memenuhi TOEFL. TOEFL IBT 600 ya, kalau saya tak silap 600. Ya, itu nanti saya 600. Dia bukan 400. Ya, dia TOEFL IBT 600. Jadi sebelum Viva nanti sila pastikan ibu-ibu dan bapa-bapa ada TOEFL IBT 600. Okey? Jadi itu keperluan bahasa Inggeris. Jadi keperluan bahasa Inggeris ini bukan daripada AEU ya. Itu daripada KPT. Jadi sekarang ini kita memang mendaftar semua pelajar-pelajar ya, semua pelajar-pelajar PhD, tetapi sebelum Viva nanti kena pastikan memenuhi TOEFL IBT. Okey? Dan pelajar-pelajar juga nanti apabila defend proposal ya, sebab Prof Sial selalunya akan bertanya kepada pelajar ya, sama ada ingin membentangkan proposal itu dalam bahasa Inggeris sepenuhnya atau mix ya, sebab kita tak nak pelajar nervous ya. Kita nak pelajar tu relax semasa defend proposal, semasa Viva. Jadi walaupun PowerPoint slide itu dan juga tesisnya disediakan dalam bahasa Inggeris ya, tetapi pelajar boleh memilih sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun mix ya, dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, so that kita tak naklah ya bahasa menjadi satu penghalang ya untuk pelajar itu memberikan presentation yang baik. Okey, itu dia. Ada apa-apa lagi? Boleh ke penjelasan saya? Untuk yang PSD ini langsung MyPLS kan ya Prof? Tidak masuk lagi pada MC student kan ya Prof? Tak ada terus MyPLS. Oh, langsung MyPLS. Oke Prof. Terus untuk bahasa Inggrisnya itu untuk exit requirement. Oke. Ya, exit requirement. Okey. Saya ingin share sedikit juga lagi. Share screen. Mengenai research proposal, boleh? Sebentar saja. Sebab saya perlu tamat jam 10, ada meeting. Boleh ke saya nak share ya, so that ibu-ibu dan bapa-bapa have some idea lah ya nanti proposal bagaimana, okey? Ya, baik. Untuk Pak Z mungkin mau bertanya nih Prof. Okey. Ya. Apa itu Prof? Boleh bertanya?
Waalaikumsalam Boleh, boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di dalam, Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi dari wabarakatuh. dalam awal-awal proposal kita, itu kita nulisnya pakai bahasa Indonesia, boleh? Boleh, boleh. Yang Boleh. kedua, yang tadi Prof bilang tadi, itu TOEFL-nya tadi harus minimal 600 untuk Nah itu kalau nggak pernah tercapai bagaimana? Insya Allah boleh, boleh Pak, boleh. Umur saya udah 60 tahun. Oh, itu Masya Allah, itu sangat bagus. Boleh Masya Pak. Allah. Itu Masya Allah, itu sangat kagum. Iya, itu bagaimana ya Prof kalau ada yang tidak sampai 600 gitu Prof? Selalunya boleh. Nanti saya tanyakan Prof Siao bagaimana. Saya tanyakan Prof Siao. Ya. Tapi saya tidak cuba. salah itu ada di 430 ya Prof? Iyalah Prof, Nanti 430 aja. saya cek semula boleh? Saya Boleh, cek boleh, semula. boleh. Sebab saya kena cek semula. Pak tadi buat PhD mana ya? Pak apa tadi? Sorry. Pak Z. Pak Z. Business. Iya. Okey. Business dia rendah. Business dia rendah lagi. Nice. Tapi apa-apa pun saya akan confirmkan semula boleh? Boleh. Kita ini hanya Khusus TOEFL negotiable lah itu Prof ya. Boleh. semangat aja ini. Semangat juga, tapi kadang-kadang udah itu otaknya udah agak tumpul-tumpul ini. Tak tumpul. Ada seorang pelajar di AEU, tapi dia pelajar Malaysia lah. Pak Cik, saya panggil dia Pak Cik. Pak Cik. Pak Cik apa ya? Paman. Saya udah jadi panggil paman ini. Tak. Pak Z, saya muda sedikit aja daripada Pak Z. Saya pun sudah jadi nenek. Okey. Wajarlah jadi Ato. Ya. Saya udah dipanggil Ato sebenarnya ini. Ya. Pengen semangat saja menyenangkan anak ponakan-ponakan, cucu-cucu, pengen nyenangin mereka yang mensupport. Ya. Masya Allah. Betul. Betul. Kenapa ni? Okey, betul. Sebab dia akan jadi semangat kepada anak-anak dan cucu-cucu untuk belajar. Ya. Boleh, insya-Allah boleh. Ada seorang pakcik ni, paman ini di AEU umurnya 70 lebih. Jadi Pak Z masih lagi muda. Amin. Boleh, insya-Allah boleh. Okey. Ini adalah proposal ya. Ini adalah template proposal yang digunakan ya. Nanti yang ibu-ibu dan bapa-bapa akan sediakan. Okey, sorry ini saya di cancel ni. Okey. Ini tak cancel ya, minta maaf ya. Ini saya yang strike off ni minta abaikan ya. Okey, jadi proposal ni 3 chapter. Ya, chapter 1, chapter 2 dan chapter 3. Okey. Jadi normally ya saya minta pelajar untuk sediakan chapter 1 dulu. Dah habis siap chapter 1, chapter 2. Siap chapter 2, chapter 3. Jadi berperingkat-peringkat. Okey. Jadi saya nak tekankan sekarang ya kita fokus kepada chapter 1 dulu. Sebab chapter 1 ni penting kita fokuskan dulu. Jadi maknanya saya expect pelajar tulis sekejap ya. Okey. Ya, jadi saya minta pelajar tulis background study dulu. Ya, background study, kemudian problem statement, kemudian research objective, kemudian research question. Okey. Ini 4 yang penting. Jadi
kita pelajar buat ini, kemudian kita go through background, problem statement, objective, research question. Kenapa saya tekankan ini? Sebab saya dapati pelajar banyak bila dia menulis problem statement ini, problem adalah masalah kan? Tetapi apabila dia menulis problem statement, bila kita baca, dia bukan satu masalah. Bukan satu masalah, maknanya dia memberikan penyelesaian sebenarnya. Jadi itu yang selalu saya betulkan dengan pelajar mengenai problem statement. Kemudian objektif. Bila pelajar menulis objektif ini, dia ada berkait di antara problem statement dan objektif. Dia berkait. Kenapa saya kata berkait? Sebab objektif yang ditulis ini mestilah menunjukkan bahawa apabila objektif ni tercapai, problem itu boleh diselesaikan. Jadi maknanya ada hubung kait di antara objektif dan problem statement. Jadi kalau tidak ada hubung kait ini, nanti akan ditanya oleh reader. Jadi reader nak tengok bagaimana problem itu boleh diselesaikan dengan objektif ini. Jadi kalau tak ada hubung kait di antara objektif dengan problem statement, maknanya itu bukanlah satu proposal yang baik. Maknanya research itu nanti tidak akan mencapai objektifnya dan juga problem itu tidak dapat diselesaikan. Okay. Kemudian research question, kena tulis juga. So research question ini lebih kepada soalan-soalan yang kita tanya kepada diri sendiri lah. Kita write the questions yang mana akan membantu untuk mencapai objektif, membantu kita untuk mengenal pasti metodologi untuk mencapai objektif. Lagi satu apa yang ini scope and limitation, significance of study atau justification, justification, significance of study, theoretical contribution, ini semua juga ini tak ada masalah saya rasa sebab student selalunya boleh buat, boleh tulis. Scope and limitation, significance of study, contribution, theoretical contribution, practical contribution, methodology. So ini selalunya tak ada masalah, student mudah untuk menulis, tetapi yang selalu masalah untuk student menulisnya adalah background, problem statement, objektif. Itu selalu masalah. Okay. Dan di sini di chapter 1 juga perlu di highlight novelty. Jadi untuk PhD thesis selalu memang akan ditanya apakah novelty. Novelty itu apakah yang baru? Sebab apa keterbaruannya dan apakah contribution of research to the pool of knowledge. Sebab apabila kita buat PhD, kita akan menyumbang, kita akan mengembangkan ilmu kan? Jadi pengembangan ilmu itu mesti ada. Jadi maknanya teknik baru, improve teknik, metodologi baru, semua ini contribution to the pool of knowledge. Bagaimana pengembangan ilmu? Jadi maknanya kalau kita ada satu kolam ilmu begini, jadi PhD research yang ibu-ibu dan bapa buat seperti macam dia ada tambahan kepada kolam itu. So kolam itu akan lebih besar. So dia akan mengembangkan ilmu itu. Jadi itu yang penting. Dalam chapter 1 ini yang kita kena highlightkan. Novelty, contribution to the pool of knowledge. Okay, so problem statement, objective, research question, ini kena highlight. Novelty dan contribution of knowledge. Itu yang kena di-highlightkan. Jadi dalam chapter summary, untuk chapter 1 ini kena highlight novelty, contribution,
Dan dalam abstrak nanti pun, dalam ni ada abstrak kan? Abstrak. Ya, abstrak. Dalam abstrak ini pun, penulisan abstrak pun adalah penting. Ya, kena penulisan abstrak juga adalah penting sebab di sini apabila pembaca membaca abstrak itu, dia akan dapat gambaran research yang akan dijalankan, bagaimana dijalankan, apakah expected output. Ini proposal, jadi itu yang kita ada expected output, apakah novelty, apakah contribution. Semua dalam satu abstrak, iaitu abstrak ini tak panjang. Ya, dia satu paragraf, mungkin 3/4 muka surat ataupun 1 muka surat maksimum. Ya, kalau abstrak tu jadi 1.5 muka surat, maknanya dia terlampau panjang. Jadi a good abstract dia mestilah concise, ya, direct to the point. Jadi di situ sebelum abstract adalah title. Title juga adalah penting. Okey, jadi pemilihan title adalah penting. Ya, jadi sebab apa penting? Sebab selalunya title ini, ya, daripada title lah akan menarik orang untuk membaca. Ya, so jadi daripada title orang akan dapat tahu, oh, research ini mengenai apa, kemudian dia akan baca abstrak. Okey, kemudian dia akan baca abstrak, barulah dia akan menarik lebih lanjut. Jadi itu juga nanti juga saya boleh terangkan, ya, bila kita pergi research method on the literature review, ya. Jadi apabila kita membaca satu jurnal itu, ya, membaca jurnal itu memang sangat penat dan mengantuk, ya, selalu mengantuk. Jadi kita kena ada teknik untuk membaca jurnal. Okey. Jadi bila kita baca satu jurnal, first kita tengok abstract, title, abstract. Kemudian kita terus pergi kepada conclusion. Sebab kita tak akan baca jurnal itu kan, introduction, metodologi, itu semua pening. Bila kita baca pening dan mengantuk. Selalunya begitulah. Jadi untuk memberikan semangat, baca title, baca abstract, baca conclusion. Bila rasa okey, jurnal itu bagus, barulah kita baca detailnya. Begitu. Jadi itu nanti insya-Allah saya boleh share lah, ya, berdasarkan pengalaman saya, pengalaman student, ya, untuk buat literature review. Sebab literature review ni lah yang paling perit sekali. Dulu saya buat tulis thesis, literature review saya tulis last sekali. Tapi sebenarnya itu cara yang salah. Ya, jadi jika bapa dah buat, ibu-ibu dan bapa-bapa dah buat a good proposal, maknanya you have written a good literature review. Jadi nanti masa buat final thesis, kita tak payah risau chapter 2 on the literature review. Because selalunya yang akan ambil masa yang lama adalah chapter 2 ni, literature review. Sebab kena banyak baca. Pening. Dan selalunya, dan saya dengan student, sebab saya ikut standard seperti supervisor saya beri dulu, iaitu untuk PhD thesis mestilah ada sekurang-kurangnya 100 references. Dan setiap references ini mestilah di-cite dalam teks. Itu untuk final thesis lah. Ya, tapi untuk proposal saya minta student 50 saja. 50 references. Ya, sebab baru proposal, kemudian semua proposal ni mestilah di-cite dalam thesis. Ya, jadi menggunakan APA format apa semua itulah. Ya. Dan of course sebab literature review ni ongoing kan. Kita tak ada buat sekali habis lepas tu tak buat. Kita literature review ni adalah ongoing, ya. Maknanya dah defend proposal pun kita masih lagi buat literature review. Jadi maknanya daripada 50 yang kita refer untuk proposal, dia akan bertambah lagi 50, so dalam 100. InsyaAllah. Okey, ibu-ibu, bapa-bapa, adakah saya menakutkan? Prof. Titik tidak menakutkan. Tidak menakutkan, di sini yang menakutkan. Prof. Titik tidak menakutkan.
Okey, jadi saya rasa saya kena pergi meeting satu lagi. Saya minta maaf sangat-sangat sebab saya suka share dengan student ya. Saya suka share dengan student pengalaman student saya. Sebab saya memang suka research ya, buat research. Saya bila baca bapak-bapak ibu-ibu dan bapak-bapak punya research intent kan. Sebab saya baca untuk PhD ICT lah. Ya. Saya baca satu-satu, saya kata wah menariknya, seronok, suka. Jadi saya memang sukalah, insya-Allah suka. Okey. Jadi saya rasa sekejap saya stop. Okey. Jadi ada apa-apa last minute yang mau ditanya? Bahkan Bapak Ibu ada yang mau Iya, ditanya Bapak lagi. Ibu ada yang mau ditanyakan. Teman-teman trilogi silakan. Kita tambah pusing aja. Jangan pusing Pak. Belum mulai udah pusing Pak ya. Jangan. Boleh senyum tuh, boleh. Saya ada Rudi Setiawan, Prof, mau bertanya. Okey. Oke, silakan Pak. Terkait riset intern yang sudah kita submit ke AIO, apakah kami sudah bisa mendapatkan supervisor atau bagaimana, Prof? Kebetulan saya dari bidang ICT. Dari bidang ICT? Iya, Prof. Pak Rudi. Ya, sudah ada. Iya. Sudah ada supervisor. Oh, sudah ada ya, Prof ya. Kami belum terima nama supervisornya. Memang belum dikirim ke trilogi ya, Prof ya? Belum. Ya. Bapak sudah terima offer letter kan? Belum terima semuanya, Prof. Offer letter tak keluar lagi. Belum terima. Ya, termasuk akun yang di MyPLS itu kami belum dapat ya, Prof ya, untuk akses environment yang ada di AU. Seperti Saya akan find out sebab ICT sepatutnya tak ada masalah. Sebab saya dah bagi dah semua ada supervisornya. Cuma supervisornya nanti pada hari Khamis ini kita ada mesyuarat, kita akan mengesahkan supervisor untuk pelajar. Itu yang sebab saya minta daripada Ibu Rati nama second supervisor daripada Universiti Trilogy bersama dengan CV-nya untuk kami masukkan dekat dalam mesyuarat. Baik. Tapi sepatutnya tidak ada masalah untuk keluar offer letter. Tapi Ibu Rati boleh email kepada saya siapa yang tak dapat offer letter lagi? Saya sudah email Prof. Kalau offer letter, iya. Oh baik. Okey. Ibu minta maaf saya sudah dipanggil meeting. Boleh ke saya keluar sekarang? Ya, Prof. Untuk itu Prof yang belum dapat offer letter sebentar. Untuk yang belum dapat offer letter ada 8 orang lagi Prof. Saya sudah kirimkan email. Untuk Pak Rudi sebenarnya saya sudah kirim ya Bu Rati ya. Ya, kalau yang teman-teman TI SI kan sudah. Cuman yang lainnya kan belum. Iya. Tapi nama supervisornya kan belum ada ya Bu Kenny. Belum. Benar. Ya. Belum ada. Belum. Iya. Nama supervisornya akan diberikan oleh SGS. Ya. SGS. Iya, baik. Langsung ditutup saja mungkin ya Bu ya? Nanti sekejap saya pass balik pada macam mana ya? Kenny make host Ya. Make host pada Pak Agus. Oh, Pak Agus bukan Kenny. Iya. Tapi Kenny dah jadi host. Sudah. Kenny pass pada Pak Agus lah. Okey ya, saya pergi dulu. Nanti Iya. insya-Allah Ibu Kenny akan jadualkan bila research methodnya ya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Iya, terima kasih ya Prof. Okey, terima kasih. Prof. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bro. Bu Kenny, Iya, bagaimana Bu Rati? kalau daftar supervisornya itu kita belum bisa nggak kita dapat duluan gitu sebelum hari Kamis. Jadi setelah saya dapat list supervisor itu saya akan kirim CV co-supervisor dari kami. Gimana? Tadi kata Prof Titi kalau Ibu yang kirim duluan bagaimana Bu? Kalau saya tadi menyimak Bu Rati, Bagaimana ya?
hari Kamis kan mereka mau ada rapat untuk Mm-mm. menentukan atau mengesahkan supervisornya termasuk co-supervisor. Jadi Trilogi diminta menyampaikan co-supervisornya siapa aja supaya Ya, di dalam bukan. Iya, saya paham Pak Rudi. Cuman masalah di sini ada tadi pesannya Prof Ibas. Ketika saya harus kirim CV co-supervisor dari sini, dari Trilogi, itu dengan kopi bagian supervisor yang sudah ditentukan dan kami akan memberikan surat pengantar seperti Iya, itu. baik Bu, nanti insya Allah sih Kenny tindak lanjuti ya. Mungkin listnya aja nggak apa-apa Ya, kalau nggak apa-apa misalnya. ya. Baik Bu. Kami siapin untuk yang co-supervisor dari Triloginya nanti kita kirim ke sana. Oh iya, baik. Nanti kita bertukar aja ya Bu ya. Dari Ya, Ayu siap. nanti saya ke email Ibu. Ya, siap. Iya, baik. Mungkin ada ditutup mungkin Pak Agus. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan sejawat calon mahasiswa S3 IU. Yang saya hormati juga Prof Indra ya. Mohon maaf tadi tidak sempat kesebut karena saya belum melihat kehadirannya. Dengan rasa hormat kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Leli, Bu Rati. Bu Rati.